Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hauratul Jannah dengan NIM 250514600279. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dan sensasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang dari mana latar belakang terbentuknya persepsi dan atensi. Studi tentang sensasi dan persepsi telah ada sejak zaman kuno, namun berkembang secara sistematis dalam psikologi modern. Pada zaman kuno, filosofi Yunani seperti Aristoteles membahas tentang peran indera dalam memperoleh pengetahuan, menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Pada abad ke-19, munculnya psikologi sebagai ilmu terpisah membawa fokus pada pengukuran dan eksperimen ilmiah. Wiedewold, bapak psikologi ilmiah, melakukan penelitian tentang ambang batas sensori dan reaksi waktu. Pada abad ke-20, gerakan Gestalt di Jerman menekankan pentingnya melihat keseluruhan dalam persepsi, berbeda dengan pendekatan yang memecah menjadi bagian-bagian kecil. Pada saat yang sama, psikologi perilaku fokus pada hubungan antara stimulus dan respon tanpa memperhatikan proses yang dalam. Pada abad ke-21, kemajuan dalam ilmu saraf dan teknologi pencitraan otak memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana otak memproses informasi sensori dan membentuk persepsi. Sensasi dan persepsi memiliki tujuan inti yang sama, yaitu membantu makhluk hidup beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan sekitarnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan bermakna tentang dunia luar. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai persepsi dan sensasi. Pengertian utama dari sensasi dan persepsi. Sensasi adalah tahap pertama di mana tubuh kita menerima rangsangan dari lingkungan melalui indera. Misalnya, ketika cahaya mengenai mata Anda, suara terdengar di telinga, atau Anda menyentuh permukaan meja, itu adalah sensasi. Setelah sinyal saraf sampai di otak, proses persepsi dimulai. Persepsi adalah cara otak kita menginterpretasikan Setelah sinyal saraf sampai di otak, proses persepsi dimulai. Persepsi adalah cara kerja otak kita menginterpretasikan, mengatur, dan memberikan makna pada informasi yang diterima melalui sensasi. Misalnya, ketika Anda melihat bentuk dengan 4 sisi dari permukaan rata yang berdiri di lantai, Anda tidak hanya merasakan cahaya dan bentuknya, tetapi Anda mengenalinya sebagai kursi. Itu adalah persepsi. Hubungan antara sensasi dan persepsi dapat dilihat dari sensasi yang memberikan bahan mentah yang dibutuhkan persepsi untuk bekerja, sedangkan persepsi sebaliknya. Persepsi dapat menyaring sensasi. Otak akan lebih fokus pada rangsangan yang dianggap penting berdasarkan interpretasi yang dibuat. Setelah sinyal saraf sampai di otak, proses persepsi dimulai. Persepsi adalah cara kerja otak kita menginterpretasikannya, mengatur, dan memberikan makna pada informasi yang diterima melalui sensasi. Kesimpulannya adalah sensasi dan persepsi adalah dua proses dasar yang saling melengkapi dalam memungkinkan manusia berinteraksi dengan dunia sekitar. Sensasi bertugas menerima informasi mentah dari lingkungan melalui indera, sedangkan persepsi memberikan makna pada informasi tersebut melalui interpretasi, pengorganisasian, dan penggabungan dengan pengalaman masa lalu. Mungkin inilah materi singkat yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.